Ketika kita melihat harapan nih dari seorang Presiden Prabowo, bicaranya selalu tegas gitu kan, 50 tahun, tidak boleh ada apa namanya kelonggaran, tapi terus tiba-tiba ada boleh pengembalian uang oleh koruptor lewat jalan-jalan yang lain. Itu kan sesuatu yang membuat akhirnya masyarakat bertanya-tanya. Jadi skemanya akan seperti apa nih sebenarnya? Nggak usah 100 hari sih Pak Menteri. Ya. Gimana kita harus menyambut 2025 dengan skema seperti apa sebenarnya? Tahu enggak Gus Hakim? Yang tanya Masalah Iya. korupsi kita Kan nanya itu, bener tahu nggak Gus Hakim? masalah korupsi kita itu bukan terjadi pada masa sekarang aja. Betul. Betul. Dan Pak Prabowo sadar betul. Betul. Kejadian di masa lampau, sejak awal pemerintahan kita itu udah terjadi. Nah karena itu ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk menghentikan perilaku korupsi tadi. Bahwa ada masalah-masalah di masa yang lalu. Masa yang lalu itu berarti presiden sebelumnya, Pak? Ya, pokoknya di masa lalu lah, saya tidak sebut di mana. Oh ya. Pokoknya di masa Inisial lalu. aja Pak, nggak Ya. apa-apa. Di semua pemerintahan sama, Oh, oke. ya kan? Semua pemerintahan sama, baik kasus yang kecil maupun yang besar. Nah, karena itu perlu ada semacam rekonsiliasi yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa dengan tujuan akhir kalau terjadi karena kan sebuah kejahatan itu tidak orang yang mau berniat melakukan kejahatan ataupun selalu saya katakan di dalam ilmu hukum itu selalu disebutkan hukum itu selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Itu artinya hukum selalu berada di belakang dibandingkan orang yang punya keinginan melakukan kejahatan. Oke. Dan itu sudah terbukti di negara maju pun sama juga ya. Nah karena itu harus ada kita startnya harus di mana, ya kan? Kita memulainya untuk berhenti itu di mana? Kalau kemudian kita semua mempersoalkan hal yang lalu sekedar hanya untuk menghukum, kan sebenarnya esensinya di sini menghukum. Ya penjara kita akan penuh. Apakah itu solusi? Iya solusi. Tetapi gimana dengan pengembalian keuangan negara? Yang tujuan kita adalah pemulihan aset, ya kan? Kalau kemudian ada kesepakatan secara nasional yang kita bisa ambil, sebagaimana dulu ada ide tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara itu bisa dilakukan. Kemudian kita menata kelembagaan hukum ke depan, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita pada akhirnya semua aparat penegak hukum kita sekarang kan selalu disebutkan soal oknum, padahal udah tahu juga siapa, ya kan?